Gaza terpaksa mengungsi kembali di tengah serangan Israel yang masih berlanjut. Pada Minggu 6 Oktober 2024, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di wilayah utara Gaza. Serangan itu terjadi satu hari sebelum peringatan 1 tahun perang di Gaza dimulai. Penduduk setempat menggambarkan serangan udara itu sebagai pemboman terberat sejak konflik pecah. Puluhan orang tewas, beberapa lainnya terluka dan terjebak di bawah reruntuhan rumah yang terkena serangan Israel. Serangan itu terfokus di wilayah timur Jabaliyah, Tel Al-Zatar, dan dekat Rumah Sakit Indonesia. Usai serangan Israel itu, jalan menuju wilayah barat dan selatan kota Gaza dipenuhi warga Palestina yang mengungsi. Mereka mengemasi barang-barang dan mengendarai mobil atau kereta keledai, sebagian bersepeda atau bahkan berjalan kaki. Banyak orang menyebut ini bukan pertama kalinya mereka melarikan diri dari serangan udara dalam 1 tahun terakhir. صبحوا الصبح يرموا علينا مناشير ويقولوا احنا نجاره وهينا خلى هينا شوف هينا مره ثالث مره نرجع. Beberapa penduduk memilih untuk tetap tinggal di kota Gaza meski ada perintah evakuasi. Pasalnya mereka yakin tidak ada tempat yang aman di Gaza. Hingga kini, jumlah korban tewas warga Palestina di Gaza akibat serangan Israel meningkat menjadi 41.870 orang. Senin 7 Oktober 2024 lalu menandai 1 tahun perang antara Israel dengan kelompok Hamas. Meskipun sebagian besar wilayah Gaza telah hancur, tujuan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk menghancurkan Hamas masih sulit dicapai. Memang betul bahwa Hamas sudah jauh melemah, namun kelompok pimpinan Yahya Sinwar itu masih sanggup melancarkan perang gerilya. Dan Senin lalu, Hamas menembakkan sejumlah roket ke Israel. Tindakan itu menunjukkan kalau kemampuan militer Hamas masih mampu memberikan denyut perlawanan. Seorang juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, juga bersumpah untuk melanjutkan perang atrisi yang panjang dan menyakitkan terhadap Israel. Lantas masih seberapa kuat sebenarnya Hamas sekarang setelah 1 tahun diserang Israel? Dikutip dari New York Times, Israel Defense Force atau IDF mengklaim telah melenyapkan dan menangkap lebih dari 17.000 anggota Hamas di Gaza. Namun jumlah ini tidak dapat diverifikasi lebih lanjut. Sebelum perang, Hamas diperkirakan memiliki sekitar 25.000 personel, meskipun mereka tidak pernah mengonfirmasinya. Hingga perang dimulai, Hamas telah mendominasi Gaza, mengendalikan lembaga-lembaga sipil termasuk kementerian pemerintah dan polisi. Israel juga telah menargetkan beberapa pejabat ini dengan alasan bahwa mereka merupakan bagian integral dari kendali Hamas atas daerah kantong tersebut. Namun masih sangat sedikit kejelasan tentang anggota Hamas mana yang telah terbunuh. Hamas juga secara umum tidak membenarkan atau membantah klaim Israel bahwa mereka telah membunuh pemimpin tertentu. Meski begitu, Direktur Program Kontraterorisme di Washington Institute for Near East Policy, Matthew Levitt menyebut, sudah ada sejumlah komandan dan pemimpin Hamas yang diperkirakan terbunuh. Misalnya Ismail Haniyeh yang sudah terkonfirmasi tewas dalam sebuah ledakan di ibu kota Iran, Teheran, pada Juli 2024 lalu. Sebulan setelahnya, IDF mengklaim telah menewaskan Mohammad Deif, pemimpin sayap militer Hamas dan perancang utama serangan 7 Oktober. Namun Hamas belum konfirmasi atau membantah kematian komandannya itu. Sementara pemimpin Hamas saat ini, Yahya Sinwar, diperkirakan masih hidup meskipun tidak ada rekaman audio atau video yang pasti darinya selama berbulan-bulan.
Ia diketahui sudah lama berhenti menggunakan perangkat elektronik dan berkomunikasi lewat kurir manusia menurut penilaian dari intelijen Amerika Serikat. Informasi soal kemampuan dan persediaan senjata Hamas masih belum jelas. Dalam beberapa tahun sebelum perang, intelijen Israel memperkirakan Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya memiliki sekitar 30.000 roket dan proyektil mortir yang disembunyikan di Gaza. Roket-roket itu dikatakan memiliki jangkauan dan kecanggihan yang sangat bervariasi. Beberapa roket diselundupkan ke Gaza lewat terowongan bawah tanah atau disembunyikan di dalam kiriman makanan dan bantuan. Ada juga yang dirakit dari bahan-bahan curian, termasuk amunisi Israel yang belum meledak di laboratorium bawah tanah. Seorang perwira muda Hamas juga mengungkap kalau pihaknya mulai meningkatkan produksi bahan peledak dan rudal anti-tank sebagai persiapan perang. Sejak Oktober 2023 lalu, Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya sudah menembakkan sekitar 13.200 roket dari Gaza ke Israel. Seperempatnya terjadi pada 7 Oktober 2023 menurut pemerintah Israel. IDF juga mengklaim telah merebut dan menghancurkan gudang amunisi dan laboratorium senjata Hamas di seluruh Gaza. Terkini pada Senin 7 Oktober 2024, 4 proyektil ditembakkan dari Gaza, 1 di antaranya berhasil dicegat. Israel lalu melakukan serangan udara balasan yang diklaim menghancurkan landasan peluncuran roket Hamas. Salah satu senjata utama Hamas dalam perang Gaza adalah sistem terowongan bawah tanah mereka yang sangat luas sampai mendapat istilah Metro Gaza. Panjang terowongan ini diperkirakan mencapai lebih dari 800 km. IDF secara sistematis telah memetakan dan menghancurkan terowongan Hamas. Namun proses ini lambat karena makan waktu bertahun-tahun dan berbahaya. Apalagi Hamas menyembunyikan sekitar 250 sandera di dalam terowongan tersebut. Adapun terowongan bawah tanah punya arti yang sangat penting bagi Hamas. Jaringan itu melindungi para pemimpin Hamas dari serangan Israel di masa lalu. Menurut pejabat intelijen Israel, Muhammad Dev menghabiskan puluhan tahun di bawah tanah sebelum masalah kesehatan memaksanya keluar. Terowongan bawah tanah juga menjadi sarana komunikasi utama Hamas. Sebab terowongan ini punya jaringan telepon rumah sendiri yang sulit dipantau Israel. Para pemimpin Hamas juga menghindari teknologi seperti telepon seluler dan pager untuk komunikasi. Sebagai gantinya, mereka menggunakan kurir bawah tanah yang menyampaikan pesan melalui terowongan secara langsung. 1 tahun sudah perang di Gaza terjadi. Selama itu pula, kelompok Hamas digempur tanpa henti oleh militer Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah menetapkan penghancuran total Hamas sebagai salah satu tujuan perang. Namun fakta di lapangan mengatakan kalau kelompok itu masih ada dan masih sanggup berperang, baik secara gerilya maupun lewat udara. Dengan fokus Israel yang kini berpindah ke Lebanon, apakah hal itu akan menjadi kesempatan bagi Hamas untuk memulihkan diri? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.